Halo, Happy Mother's Day. Di Hong Kong kemarin itu hari ibu. Ini videonya menyusul soalnya. Saya mau bikin cheesecake yang diisi sama dalamnya itu nanti ada ininya, ada nutsnya. Ada nutsnya, ini versi sehat. Nanti bahannya itu ada butter, ini yang unsalted butter, nanti mentega, itu kayak mentega. Ini ada cream cheese yang ukuran 200, ini berapa, 250 gram. Ini ada, nanti kita ambil ini nutsnya, yang mix nuts ini. Dalamnya ada banyak, ada nggak tahu apa namanya. Ini ada tepung buat cake. Kalau di Indo mungkin tepung protein rendah buat cake gitu. Ini ada gula pasir, 1 buah telur. Ini ada sour cream. Sour cream itu beda sama yogurt ya. Ini tuh agak sedikit asam daripada yogurt. Kalau yogurt kan sedikit tawar, terus yogurt kan ada campuran rasa strawberry, blueberry. Kalau ini enggak, murni sour cream. Gak tahu sih perbedaannya apa, aku juga kurang paham. Ini ada biskuit. Ini bahasa sininya namanya siu papeng. Ini bahasa sininya namanya siu papeng. Ini bentuknya, dalamnya ini kan begini bungkusnya nih. Ini soalnya ini tawar, nggak ada rasa. Ini bungkusnya kan gini, dalamnya ini seperti ini. Ini seperti ini dalamnya. Seperti ini dalamnya. Ini bahasa sininya namanya siu papeng namanya. Siu papeng. Lucu ya bahasanya, siu papeng. Gimana keseruannya bikinnya, caranya? Jangan skip video ini. Nantikan video selanjutnya. Oke. Ini siu papengnya kita ambil sekitar 120 gram. 120 gram itu sekitar 1 2 3 4 5 6, sekitar 8 pieces ini. Terus kita hancurkan. Terserah mau ngancurin pakai apa. Kalau saya pakai ulekan, dikasih alasan. Semuanya dihancurkan sampai lembut. Setelah udah hancur seperti ini, udah lembut, hancur seperti ini, kita campur dengan butter yang tadi dilelehkan. Ini butternya 50 gram udah dilelehkan. Kita campur semua ke dalam. Campur, kita aduk rata. Kita aduk sampai merata. Setelah merata, nah ini kan agak basah nih, kita tuang ke dalam loyang yang sudah dialasin baking paper. Semua tuangkan ke dalam, lalu ratakan sampai merata.
Ya kayaknya loyangnya kebesaran. Kalau seleranya bawahannya pengen agak tebal, berarti loyangnya harus lebih kecil daripada punyaku ini 1 kilan. Nggak tahu ukuran berapa. Nah, diratakan dulu. Setelah udah rata seperti ini, udah rata, kita bake, kita open, kita masukkan ke dalam oven. Ini masukkan ke dalam oven. Nah, oven, masukkan ke dalam oven. Kalau ovenku itu apinya 150 pakai atas bawah selama kurang lebih 7 sampai 8 menit. Kita atur waktu. Tuh, 2 3 4 5 6 7 8. Start. Tapi nggak tahu ya, soalnya oven kan kekuatannya beda-beda. Pokoknya ini mau tekstur yang crispy aja, nggak usah terlalu lama. Apinya 150, 7 sampai 8 menit. Dadah, tunggu sampai 8 menit. Bye. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mixer ini sour cream, cream cheese. Ini cream cheese 250 gram. Sebenarnya saya butuh cuman 200, tapi sayang nanti 50-nya buat apa ya kan. Jadi semuanya saja kita taruh ke dalam wadah yang agak besar. Bentuknya seperti ini. Jangan lupa bersihkan yang ada di plastik bungkusannya ini. Sayang ya kalau dibuang, mahal loh ini, 35 dolar. Maaf kalau videonya kurang begitu profesional, soalnya nggak ada yang megangin kamera. Habis itu kita mixer ya, kecepatannya berapa terserah kalian, yang penting ini termixture. Sudah siapkah? 1 2 3. Terus kita campurkan gula tadi, gula pasir tadi 40 gram. Harusnya gula warna putih ya, tapi di rumah sini nggak ada yang makan gula putih. Ini ada begitu mensirat ya, mensirat semua. Setelah teksturnya udah agak sedikit begini, meleleh begini, kita campurkan telur, 1 butir telur. Ingat, jangan langsung dipecahin di sini, takutnya ini telurnya bungker. Kita pecahkan di wadah dulu. 1 butir telur. Ternyata telurnya udah bagus. Oh, tumpah-tumpah. Lalu setelah telurnya masuk, kita blender lagi, mixer lagi. Rempong, gak ada yang megangin soalnya.
kita ratakan dulu biar merata. Oke. Oh, tuh udah selesai. Ini udah selesai 8 menit. Kita matikan dulu. Kita keluarin, jangan lupa pakai lap soalnya panas. Kita siapkan dulu tempatnya. Nah, ayo, au. Teksturnya kering seperti ini. Kita sisihkan dulu, jangan hiraukan dia. Biarkan dia kesepian sendirian. Kita lanjut memixer ini. Nah, sekiranya teksturnya udah agak sedikit gitu, kita masukkan sour cream. Ini sour cream kemarin harganya lupa 70-an kayaknya. Kita nggak butuh semuanya, butuh 100 gram. Ini semuanya dalamnya ada 200 berapa? 250 gram, berarti seperempat. Kira-kira aja lah. Kira-kira aja. Setengah, terus kasih setengah, agak sedikit atau kebanyakan, gak apa-apa, setengah lebih aja, nanti ini sisanya kan bisa dimakan. Nah, tinggalin sedikit, gak apa-apa. Cobain dulu ini yang di sendok, saya cobain ini rasanya kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada rasa, asam, enakan yogurt. Lalu setelah itu kita mixer lagi. Tunggu, saya masukkan ini dulu ke dalam kulkas. Setelah dimasukin sour creamnya itu, kita blender lagi. Sampai merata. Ini kecepatannya berapa terserah, kira-kira aja sendiri. Soalnya saya kalau bikin itu pakai feeling, pakai perasaan. Kalau ditanya berapa kurang begitu paham. Ada yang muncrat nggak apa-apa, nanti dibersihin. Nah, setelah ini udah agak bercampur semua, kita masukkan tepung cake ya. Jadi saya pakai protein rendah. Diayak dulu, ingat, diayak ini biar nggak gerumpel kayak orang ngerumpi. Gibah, biar tepungnya pada gibah. Nah, setelah udah dimasukin, kita blender lagi, mixer lagi sebentar biar tercampur rata. Kira-kira teksturnya seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kita aduk rata, aduk
sampai merata. Nah, udah nggak ada yang bergerumbel-gerumbel. Kalau udah ada yang tidak ada yang gerembel-gerembel lagi, udah. Langkah selanjutnya kalau mau nyicipin itu di sini. Ini juga kan mau dicuci, cicipin. Oke. Ya, singkirkan dulu ini mixernya. Sebelahin dulu. Kita singkirkan dulu semua yang tidak berguna. Yang nggak berguna itu kita buang. Dah, waktunya kita panggang lagi. Tadi saya lupa ngasih tahu, saya juga pakai ini raisin. Raisin ini kalau orang Jawa ngomongnya apa? Kismis apa ya? Ini anggur kering. Udah bisa dimakan. Ini begini juga udah bisa dimakan. Enak manis. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Cara selanjutnya, ini tadi siu papeng yang udah di open, terus kita taruh adonan di setengah aja di bawah gini ya. Adonan setengah dulu di bawah. Ya, kita ratakan, gentrog aja biar rata. Ratakan. Nah, habis itu kita taburkan tadi itu anggur keringnya ke bawahnya. Ya, terserah mau banyak mau sedikit mau berapa aja, terserah. Terus habis itu kita masukkan ini nutsnya, ini nuts campuran, ini mix nuts. Dalamnya ada berbagai macam kacang-kacangan. Ini juga tulisannya tuh, dipanggang, makanan rendah natrium, apa ini tulisannya, soalnya bahasa Melayu kayaknya. Natrium semula jadi, nggak tahu apa itu artinya, yang penting dimakan rasanya enak. Ini di bawah saya pakai ini, apa namanya, kayak semacam almond ya, nggak tahu kacang apa itu namanya. Kita taruh aja di tengah biar enak. Agak sedikit dipotek karena terlalu besar. Nah, kalau almond itu susah moteknya, nggak apa-apa, nah, pakai tenaga sedikit. Kalau almond susah moteknya, nggak usah dipotek, biarin dia gede di dalam, biar crunchy gitu. Nggak tahu ini kacang apa namanya, pokoknya tinggal masukin ke dalam. Nah, setelah kurang lebih seperti itu, kita tutup lagi pakai adonan yang sisanya. Nah, kalau ini agak susah soalnya nanti nutupnya. Ini rencananya kemarin buat perayaan Hari Ibu,
tapi minta dibeliin bahannya itu baru datang kemarin waktu saya habis libur, jadi terpaksa baru hari ini dibikinnya. Kemarin tuh nggak boleh libur, katanya nggak usah libur, kamu di rumah aja, kita makan di luar. Tapi aku nggak mau, enakan libur, bisa ngakak-ngakak sama Besti. Oke, sudah, kita ratakan dulu biar rata, biar merata sampai ketutup semua pori-pori, semua noda-noda bandel di dalam. Oke, Besti udah. Terus kita kentrog-kentrogan lagi ya. Nah, kita kentrog-kentrogan lagi, dikentrog-kentrogan lagi. Terus sedikit meluber-luber, meleleh-meleleh itu kita bisa rapikan. Nah, pakai tisu dapur, jangan pakai baju, pakai daster ya, ya Besti ya. Nah, finish. Habis itu untuk mempercantiknya, biar semakin crunchy kalau dimakan, kita taburin lagi ini kacangnya di atas, biar ada sensasinya. Kali ini kita susun biar terlihat rapi, dia baris berbaris, ke kiri manis. Gimana itu nyanyinya? Kita atur dan kita bariskan dia supaya rata. Saya itu orangnya nggak bisa garnising itu, saya nggak bisa garnising itu. Jadi tipe saya itu tipe orang yang penting enak, bisa dimakan, itu udah. Setelah penampilan itu saya kurang begitu bisa. Harusnya tadi dibikin bunga-bunga ya, biar yang makannya juga ikutan merasakan senang. Ini tuh cara saya mengambil hati majikan. Kita manjakan lidahnya biar itu tambah cinta sama kita. Jadi kita nggak susah payah cari muka, yang penting cari lidahnya dulu. Kelemahannya orang sini tuh di lidah. Kalau kita udah tahu letak lidahnya, seleranya di mana, itu dunia Hongkong kita genggam, ya kan? Dunia Hongkong kita genggam. Soalnya ini nutsnya itu kan udah hancur kayak gini, udah dari sananya hancur seperti ini. Jadi kita susah, udah begini aja. Takutnya kebanyakan, ini juga enak dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka cemilan ini, jadi nggak nambah. Kalau lapar itu nyemil, tapi nggak bikin gemuk. Soalnya saya udah gemuk, masih tambah gemuk kan. Satu lagi, habis itu kita bake lagi. Highlight videonya dulu. Kita bake lagi, kita kentrong-kentrongin lagi dulu. Nah, habis itu kita bake lagi ke dalam oven. Apinya masih tetap 150. Kali ini agak lama dikit ya, nggak lama dikit lah, sekitar 35 sampai 40 menit. Jadi nanti kita itu aja lirik-lirik gitu, takutnya dia selingkuh di dalam kan.
Ya, atur 35 menit dulu ya. Ya, mulai 35 menit. Nanti di pertengahan kita tinggal lirik-lirik aja, takutnya kan dia gosong, terus ya kacang-kacang di dalam itu bisa selingkuh. Kita tunggu sampai dia matang keluar dari oven. Oke? Saksikan video selanjutnya. Bye bye. Sip. Semoga jadi, karena ini resep baru. Itu request dari majikan. Majikan itu dia cuman ngirim WhatsApp. Ngirim WhatsApp itu cuma berbentuk begini. Tuh, berbentuk seperti ini. Nah, ada nanti fotonya, nomornya aku tutupin dulu ya. Tuh, berbentuk YouTube seperti ini. Disuruhlah kita belajar ya. Jadi ini resep baru. Tungguin selanjutnya, sembari aku mau masak dulu, soalnya ini udah 5:30, mau cuci. Bye bye. Sip.